Sallallahu wasallamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa kembali beraktivitas, melaksanakan tugas-tugas, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah kepada-Nya. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tergolong orang-orang yang telah mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita kembali untuk mengkaji ajaran agama kita, khususnya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman 'alal 'arsy istawa, di atas arsy bersemayam. Di mana yang namanya arsy letaknya di atas atau di langit, karena langit itu di atas, sehingga perkataan seseorang Allah ada di langit atau Allah ada di arsy atau Allah ada di atas, itu maknanya sama. Ya, yang jelas satu kata, karena arsy letaknya di atas, ya, langit artinya juga di atas. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan keyakinan dari Rasul dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, bahkan imam-imam yang empat, serta ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ada yang mengatakan dari kelompok Mu'tazilah bahwasanya yang namanya istawa itu maknanya istaula. Ini kata para ulama kita disebut takrif.
yaitu merubah. Ya, jadi istawa ditambah huruf lam, ya, jadi istaula. Yang tentu saja ini dibantah oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, karena para ulama kita min ahli sunnah wal jamaah sepakat kata-kata istawa dalam bahasa Arab terbatas hanya 4 makna, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qalbi dan juga Imam Muqatil bin Hayyan dan beberapa yang mengikutinya dari para salafus saleh. Mereka mengatakan istawa artinya istaqarra. Kemudian Imam Abu Ubaid, ya, Abu Ubaidah itu juga mengatakan istawa artinya sa'ida, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahlul ilm. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menukil perkataan para salafus saleh dengan mengatakan falahum ibaratun arba'un, maka mereka dalam hal istawa memiliki 4 makna, 4 ungkapan. Yang pertama istaqarra, yang kedua ulu atau ala, yang ketiga irtafa'a, dan yang keempat sa'ida. Ya, jadi dikatakan falahum ibaratun 'alaiha arba'un, maka mereka para salafus saleh memiliki 4 ungkapan dalam makna istawa, yaitu ala wartafa'a wastaqarra wa qad sa'ida. 4 sa'ida, istaqarra, irtafa'a, dan ma'ala, yang arti kesemuanya di atas ketinggian dari semua makhluk. Maka Mu'tazilah menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengartikan istawa. Mu'tazilah menggunakan bait syair yang tidak jelas, ya, maknanya sangat bertentangan, yaitu istaula artinya menduduki atau menguasai, yang menuntut adanya kekalahan. Jadi ya, pasukan ini sudah menguasai daerah ini. Itu kata-kata istaula. Oleh karena itu dibantah oleh para ulama kita, apakah langit dan bumi beserta isinya dulu milik selain Allah, kemudian Allah datang dan menguasai? Maka tidak. Dari dulu ini adalah miliknya Allah, karena Allah yang menciptakannya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah
apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Ya. Begitu juga dalam ayat-ayat yang banyak Allah yang telah menciptakan langit yang 7 dan juga bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi 6 ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Artinya bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di arsy, berada di arsy atau berada di langit di atas. Yang kemarin sudah kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan kalau Allah ada di atas. Maka ya, ini bantahan yang pertama bagi mereka yang mengartikan istawa maknanya istaula, bahwasanya istaula itu menguasai yang menuntut adanya kekalahan. Yaqtadil ghalabah, kata para ulama bahasa begitu, menuntut adanya kekalahan, mengalahkan dulu baru menguasai. Kemudian bantahan yang kedua, Allah di dalam ayat-ayatnya mengatakan istawa, summa istawa 'alal 'arsy atau summa istawa ila sama, itu ada 7 tempat di dalam Al-Quran dan tidak satupun menyebutkan kata-kata istaula. Kalau seandainya maknanya sama, maka dalam 7 tempat tersebut ada salah satu yang disebutkan istaula. Tapi di sini istaula semua. Yang pertama dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Yang kedua dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Kemudian yang keempat dalam surat Thaha ayat yang kelima. Yang kelima dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Yang keenam dalam surat Al-A'raf ayat 54. Dan yang terakhir dalam atau yang ketujuh dalam surat Al-Furqan ayat 59. Semuanya berbunyi istawa, summa istawa, dan tidak ada yang menyebutkan dengan kata-kata istaula. Maka kalau seandainya itu maknanya sama, maka Allah akan menyebutkan. Tapi di situ tidak disebutkan kata-kata istaula. Kemudian yang ketiga, bantahan yang ketiga untuk mereka yang mengatakan istawa maknanya istaula. Para ahli bahasa itu sudah sepakat bahwasanya istawa tidak mungkin bermakna istaula. Karena itu ketika Ibnu Abi Du'ad, salah seorang Mu'tazilah, mengundang ahli bahasa di zamannya
untuk mendatangkan makna istawa dari istawa, maka ahli bahasa tersebut mengatakan, bagaimana mungkin saya mendapatkan makna yang tidak disetujui oleh ahli bahasa yang lain? Nanti saya dianggap ahli bahasa nyeleneh, ya, karena nggak mungkin maknanya. Ini kesepakatan ahli bahasa, ya. Maka nggak bisa. Ketika Ibnu Abi Du'ad meminta, ya, mendatangkan ahli bahasa tersebut makna istawa dari istawa. Kemudian bantahan yang keempat, Rasul dan para sahabat-sahabatnya yang mereka diturunkan Al-Quran, dan Rasulullah SAW sebagai penjelas dari Al-Quran, menerangkan Al-Quran, tidak pernah mengatakan istawa maknanya istaula. Begitu juga para sahabat. Maka dari mana kalian mendatangkan makna istaula? Apakah kalian lebih mengetahui dari Rasul dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum jami'an? Nah, ini bantahan yang keempat, ya. Apakah kalian lebih mengetahui dari Rasul dan para sahabat-sahabatnya? Karena satu-satunya orang yang dipercaya untuk menjelaskan Al-Quran adalah Rasul. Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, dan kami telah menurunkan az-zikra, yaitu nama lain dari Al-Quran, litubayyina linnas, supaya kamu yang menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Rasul sebagai penjelasan Quran tidak pernah mengartikan istawa maknanya istawa. Para sahabat juga tidak pernah menukilkan, ya, makna istawa itu istawa. Dari mana kalian mengetahuinya? Ya, apakah kalian lebih mengetahui dari Rasul dan para sahabat yang mereka hidup pada waktu Al-Quran diturunkan? Maka mereka lebih mengetahui tentang makna-makna Al-Quran dari kalian, karena di antara mereka saja ngomong, nahnu idza ta'allamna asra ayatin min kitabillah lam nujawizhunna hatta na'lama ma'aniyahunna. Kami apabila telah belajar 10 ayat dari kitabullah, maka kami tidak akan melewati 10 ayat tersebut kecuali setelah kami mengetahui makna-makna dari ayat-ayat tersebut. Hatta na'lama ma'aniyahunna, sampai kami mengetahui makna-makna dari ayat-ayat tersebut yang 10 ayat. Nah, ini menunjukkan para sahabat dalam belajar Al-Quran benar-benar menguasai, ya, dan memahami makna-makna yang terkandung, ya, di dalam Al-Quran. Nah, dari mana kalian memaknakan istawa dengan istawa? Bantahan yang kelima, bahwasanya
para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kalau istawa maknanya tidak lebih dari 4. Ya, dari 4 makna. Yang pertama istaqarra, yang kedua irtafa'a, yang ketiga ala, yang keempat sha'ida. Jadi 4 makna ini. Nggak ada istawa. Ya. Ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti kalian tidak setuju atau menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Dan beberapa bantahan-bantahan yang lain yang jelas istawa di dalam Al-Quran kita lihat, ya. Pertama kita sebutkan tadi ayat yang kedua dari surat Ar-Ra'd. Ya, kita boleh turunkan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima begitu. Ayat yang kedua dari surat Ar-Ra'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha. Summa stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbihim tuqinun. Allah ladzi rafa'a as-samawati, Allah yang telah mengangkat langit-langit yang 7 bighairi amadin, dengan tanpa tiang, tanpa penyangga. Tarawunaha, yang kamu lihat, nggak ada penyangga-penyangganya langit itu. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan juga bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, maka masing-masing yaitu matahari dan juga bulan berjalan ya pada tempatnya, pada porosnya, beredar dari garis edarnya. Matahari dan juga bulan. Yudabbirul amra, di mana Allah yang mengatur semuanya. Ya, artinya perjalanan siang dan malam. Ya, kadang siangnya lebih panjang, kadang malamnya yang lebih panjang. Kadang subuh itu jam ya 3:30, kadang jam 4, kadang jam ya 4:04, 4:20, begitu seterusnya. Begitu juga asar, kadang sebelum jam 3:30 udah ada, kadang jam 3, kadang 3:15, kadang itu waktu-waktunya sudah ditentukan oleh Allah yang masing-masing berjalan. Yufassilul ayati, di mana Allah telah memperinci tanda-tanda kekuasaannya. Ya, dengan adanya tanda-tanda kekuasaan, pergantian siang dan malam, kemudian hujan, adanya gunung-gunung yang tinggi menjulang, kemudian langit yang tanpa tiang, tanpa penyangga, dan seterusnya. Allah memperinci ayat-ayat tersebut, la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kalian ini yakin, tuqinun, ya, untuk bi liqa'i rabbikum, bertemu dengan Rabb kalian nanti di akhirat. Ya, jadi kalau kalian yakin benar terhadap pertemuan kalian dengan akhirat, kalian yang beriman yakin bisa bertemu Rabb kalian.
sebagaimana yang dikatakan dalam hadis-hadis yang sahih, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadzal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan bisa melihat Rabb kalian, ya, di hari kiamat nanti, kama tarawna hadzal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan purnama lailatal badri, pada bulan purnama, la tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Mana bulan purnama? Itu cuma welok-welokan kota geng aling-aling. Ya, jelas bulan purnama itu. Jadi nggak perlu mana-mana desak-desakan. Ya nggak ada yang menutupi bulan purnama. Ini jelasnya dalam melihat Allah seperti itu. Bukan Allah seperti bulan purnama, tapi jelasnya dalam melihat Allah itu seperti jelasnya kita melihat bulan purnama. Ya, pada hari kiamat nanti. Ini ayat yang kedua dari surat Ar-Ra'd. Kita lihat ayat yang ketiga dari surat Yunus. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idni dzalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam di atas 'arsy. Yudabbirul amra, dia yang mengatur semua urusan dan peristiwa. Ma min syafi'in illa min ba'di idnihi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izinnya. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabb kalian, fa'buduh, maka sembahlah oleh kalian Allah. Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak mau berpikir, tidak mau mengingatnya? Ini ayat yang ketiga dari surat Yunus. Kemudian ayat yang keempat dari surat Al-Hadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ayat yang keempat, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia mengetahui apa saja yang masuk di bumi ini, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, ya, wa ma yanzilu minas samaa'i, dan apa saja yang turun dari langit berupa malaikat-malaikat, jin-jin yang baru saja menjadi berita dari langit, begitu juga hujan yang muncul dari langit dan seterusnya. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik, ya, ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maka dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya
Allah bersama kita, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya. Allah mengetahui kita, Allah mendengar kita, dan Allah memperhatikan kita, melihat kita, mengawasi kita. Begitu. Jadi bukan zatnya Allah bersama kita, bukan. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa-apa yang kalian lakukan itu basir, maha melihat. Ini ayat yang keempat. Ya, saya sebutkan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima dari surat Taha. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kelima surat Taha, yaitu surat yang ke-20, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Begitu aja. Allah yang Maha Rahman di atas arsy bersemayamnya. Ya. Ini itu ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kemudian ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-samaa." Ya, kemudian bersemayam, ya, menuju langit, ya, di arsy. Ya, fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Kemudian Allah menyempurnakan 7 langit dan Dia terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ya. Ayo. Ya, jadi Allah wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allah terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Ya. Itu ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah. Kemudian firman Allah yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke 54 dari surat Al-A'raf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hadithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, ini ayat yang ke-6. Jadi ayat yang kedua dari surat Ar-Ra'd, ayat yang ketiga dari surat Yunus, ayat yang keempat dari surat Al-Hadid, ya, kemudian ayat yang kelima dari surat Taha, kemudian ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah, kemudian ini ayat yang ke-54 dari surat Al-A'raf. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah ayat ke-59 dari surat Al-Furqan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang saya maksud ayat yang ke-59, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira." Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi dan juga apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy Ar-Rahman, maka bertanyalah kepadanya, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu adalah khabir, maha khabir. Khabir itu adalah ya'lamu, ya, mengetahui, ya, bahwa ini asya,
yaitu hal-hal yang batin, yang masih jelimet-jelimet belum jelas, itu Allah mengetahui, itu khabir. Ya, kata para ulama, al-alim itu ya'lamu bi dzawahiril asya, mengetahui dohir-dohirnya segala sesuatu yang kelihatan. Allah mengetahui semuanya, baik yang kelihatan oleh kita, semuanya dilihat oleh Allah, termasuk semua yang kecil-kecil. Kalau yang khabir itu yang jelimet-jelimet, kabel-kabel di dalam mobil, yang mungkin orang cuma mengetahui ahli mesin itu mengetahui dohirnya mobil. Oh, ini kabel putus dan seterusnya. Tapi yang jelimet-jelimet yang dalam jalan, itu perlu dicek semuanya. Ya, orang tuh mobilnya bagus, tidak punya mogok. Oh, ternyata ada kabel yang semakan putus sehingga tidak bisa jalan. Ya, jadi Allah mengetahui, termasuk kita itu si A, ya, sehat walafiat ngajar. Loh, tadi ngajar loh, masa sekarang sakit? Ternyata dia kena serangan jantung atau usus buntu atau apa begitu. Kita tidak mengetahui dalamnya seseorang. Ya, nah ini itu khabir. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi, dan juga apa-apa yang di antara keduanya, antara langit dan bumi. Begitu itu fisitati ayat di dalam 6 masa, summa stawa 'alal 'arsy. Ya, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Ya, adapun terhadap yang Maha Rahman, adapun Allah, maka bertanyalah kepadanya karena dia Maha mengetahui semuanya. Ya, ya'lamu bi dzawahiril asya'i wa bawatiniha, mengetahui yang nampak-nampak maupun yang tidak nampak, yang ruwet jelimetnya sesuatu itu Allah Maha mengetahui. Khusus kita seberapa panjangnya, ya, atau mungkin ada khusus yang khusus atau yang mengecil atau yang menggelembung dan seterusnya, Allah Maha mengetahui. Kalau kita tidak tahu, ya, kita tidak mengetahui. Ini khabir. Ini yang dimaksud 7 ayat yang disebutkan oleh para ulama dengan kata-kata summa stawa, kemudian bersemayam. Ya, dalam Al-Quran ada 7 tempat. Ya, maka ini makna istawa inda ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan mereka yang mengartikan istawa pertama, ya, itu jelas tidak disepakati oleh ahli bahasa maknanya, dan juga tidak disepakati oleh ulama ahli sunnah, dan juga menentang, ya, atau merasa lebih pintar, lebih mengetahui dari Rasul dan para sahabatnya, karena Rasul tidak pernah, ya, mengajarkan kepada kita, ya, makna istawa itu istawa. Ya, tidak pernah diajarkan oleh Rasul, maka mereka mendatangkan berasa lebih pintar dari Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Begitu juga, ya, meremehkan Allah karena, ya, langit dan bumi ini itu miliknya Allah, Allah yang menciptakan, jadi miliknya. Kita juga miliknya. Ya, kalau dikatakan Allah yang dan menguasainya, itu jelas salah. Karena yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, bukan selain Allah. Ya, maka ini meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah yang Maha Bisa untuk menciptakan segala sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini, ya, makna istiwa, ya, dan lawannya atau makna yang benar dan makna yang salah dari istawa. Ya, jadi istawa artinya bersemayam. Ya, jadi kalau dikatakan Allah bersemayam di atas arsy,
Ya, kita tidak boleh untuk mengatakan bagaimana bersemayamnya Allah. Apakah sambil berdiri, apakah sambil duduk, apakah sambil baring-baring? Itu tak boleh. Ya, karena ya itu terserah Allah. Ya, terserah Allah. Oleh karena itu Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika ditanya tentang istiwanya Allah, bersemayamnya Allah, maka Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ya, kata Imam Malik bin Anas, pemilik madhab Maliki, ya, beliau rahimahullah mengatakan al-istiwa'u maklum, yang namanya bersemayam itu sudah jelas maknanya, maklum, sudah diketahui oleh banyak orang, namanya bersemayam. Ya, raja bersemayam di istana, bikin rakyat menetap, ya, menetap di sana, istaqarra, menetap. Ya, wal kaifu majhul, dan bagaimana bersemayamnya Allah itu hanya bisa diketahui. Ya, terserah Allah mau bagaimana. Kita makhluk hanya diwajibkan beriman. Wal iman bihi wajib, beriman terhadap bersemayamnya Allah di arsy itu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana, ya, bagaimana bersemayamnya Allah, bagaimana datangnya Allah, bagaimana sih turunnya Allah, apakah seperti daun, apa seperti batu, apa seperti bulanan, apa seperti ular, apa seperti ulat, dan seterusnya. Ya, itu adalah hal yang baru, tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Oleh karena itu Imam Malik menyuruh orang-orang untuk mengeluarkan orang tersebut. Ya, karena ya hal-hal yang seperti itu tidak perlu ditanyakan. Ya, ini ya, oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mengimani ya terhadap bersemayamnya Allah, begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Kewajiban kita hanya mengimaninya. Ya, tidak boleh menanyakan bagaimana. Itu membagaimanakan atau yang disebut takyif. Ya, Allah ya mempunyai tangan. Tangannya Allah bagaimana ya? Karena tangannya makhluk beda-beda. Ya, tangannya semua, tangannya belalang, tangannya dewasa yang punya tangan 8 itu seterusnya beda-beda. Ya, sehingga tidak perlu kita mengetahui, yang penting kita beriman ya terhadap tangan Allah. Begitu juga tajri bi amyunina. Matanya Allah bagaimana ya? Makanya kita aja beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, apalagi binatang makhluk-makhluk lain. Ya, matanya itu matanya semut, matanya harimau, matanya ayam, beda-beda semua. Ya, yang jelas Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada satupun yang menyamainya. Ya, wa huwas samiul basir, dan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha al-basir, yaitu maha melihat. Ini berteman dalam asma wa sifat. Walaupun sepintas maknanya sama kita dengan Allah, Allah melihat. Ya, saya juga melihat, tapi melihatnya Allah itu berbeda dengan melihatnya kita. Wong kita saja dalam melihat ini beda-beda. Yang ini jeli teliti, yang ini kurang jeli. Yang ini bisa awas, itu tulisannya apa? Oh, itu ya, mereka bisa dibaca. Kok bisa ya? Hapus, nggak bisa. Ini menunjukkan perbedaan kita dalam melihat, ketajaman kita dalam melihat berbeda-beda. Ya, kalau kita dikasih Al-Quran satu-satu suruh baca, ada yang berjam-jam baca Al-Quran masih oke-oke, tapi ada yang 2 jam itu sudah tiur-tiur matanya, udah tumpuk-tumpuk tulisannya. Ada yang 1,5 jam itu sudah pergi ke alam lain. Ya, jadi ini berbeda-beda dengan kita. Ya, dalam hal penglihatan, begitu juga dalam kebenaran.
Ya, maka karena itu kita hanya melihat sesuatu yang terlihat. Ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Ya, Allah Maha melihat. Kita tidak bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kelihatan oleh indera kita. Apa itu? Ya, baik, itu sekilas ya pembahasan tentang istiwa, ya bersemayamnya Allah yang merupakan sifat Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, usikum wa nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.